Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar bersama Ibu Guru materi himpunan. Kenapa? Karena materi ini dari 3 latihan yang sudah Ibu kasih, itu cuman ada beberapa anak yang bisa mendapat nilai tuntas. Ya, jadi buat kalian semua, Ibu berikan kesempatan kecuali untuk menyimak ini, dan kemudian Ibu akan berikan soal buat kalian, dan yang akan maksudnya yang Ibu beri tanda merah, garis merah atau berwarna merah namanya, berarti dia nggak usah mengerjakan lagi, dia sudah tuntas. Tapi buat yang lain yang belum ada namanya berwarna merah, silahkan dikerjakan ya. Dan ini Ibu akan jelaskan kembali supaya kalian paham dengan baik materi himpunan ini ya. Apa itu himpunan? Ibu mulai dari awal ini anak-anak. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tersebut. Ya, Ibu garis atau Ibu warnai merah itu berarti didefinisikan dengan jelas dan terstruktur, terukur. Ya, terukur. Jadi dia jelas gitu, bukan seperti yang sudah Ibu sampaikan dalam Google Meet beberapa waktu yang lalu. Ya, ada yang bukan himpunan tapi cuman termasuk kumpulan ya. Jadi ingat itu apa definisinya? Kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan ya dengan jelas dan terukur, itulah yang disebut dengan himpunan ya. Selanjutnya contoh himpunan. Ini dia contoh himpunan. 1. Himpunan siswa perempuan. Itu kan jelas ya, perempuan. Lalu kemudian himpunan guru olahraga. Guru olahragamu siapa? Pak Set ya. Nah, berarti itu guru olahragamu Pak Set. Terus kemudian ada guru olahraga Pak Daniel Dambu. Ada juga guru olahraga namanya Pak Moni Rotikan. Berarti kumpulan guru-guru olahraga itu yaitu 3 orang itu. Jadi kamu tidak bisa masukkan namanya Ibu Teli atau Ibu Novi atau Ibu siapa lagi, Bu Lydia, itu tidak bisa masuk karena nama-nama mereka itu bukan guru olahraga ya. Terus kemudian himpunan binatang berkaki 2. Sudah pasti kan, ayam, bebek, angsa, burung, nah, itu berkaki 2. Tapi kalau anjing, sapi, kambing, babi itu berkaki 4, tidak masuk. Jadi jelas dan terukur ya. Lalu himpunan negara Asia Tenggara. Tahu kan negara Asia Tenggara? Jangan-jangan kalian tidak tahu lagi negara Asia Tenggara siapa, apa maksudnya apa saja. Indonesia masuk ya kan? Terus apa lagi? Malaysia, Filipina, begitu. Jadi itu harus tahu. Jadi negara-negara, kalau dibilang Amerika, nah itu sudah pasti bukan Asia Tenggara. Itu aja benuanya sudah beda, benua Amerika, ya kan? Terus kemudian misalnya kalau ditanya lagi, misalnya kalian tulislah Cina, itu bukan. Dia Asia tapi bukan Asia Tenggara, ya. Lalu himpunan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, kelihatan sudah. Yang kondi-kondi, yang pendek-pendek 150 itu tidak masuk dia. Ya, yang 160 yang tinggi-tinggi. Karena kita belum pernah bertatap muka, jadi saya belum tahu siapa yang kira-kira tinggi yang masuk dalam golongan 160. Oh, Ibu tahu contoh 1 Irfan misalnya begitu. Contoh kalau misalnya dia sudah 160 cm sekarang. Ya. Lalu kemudian contoh yang bukan himpunan. Apa saja contoh yang bukan himpunan? Himpunan siswa gaul. Itu kan bukan himpunan. Kalian kan nggak tahu dia gaul atau tidak, cuman dalam bentuk apanya saja, nggak bisa. Ya kan? Ada yang mungkin menurut orang tuh sudah gaul, tapi menurut kamu nggak gaul. Himpunan orang pintar. Orang pintar tuh banyak. Mau pintar matematika kah, pintar apa kah, banyak. Tapi kalau dibilang siswa yang himpunan siswa peringkat 1, nah tahu sudah kamu siapa peringkat 1, ya kan? Siapa-siapa di kelasmu, di kelas 8, kelas 9, ya kan? Himpunan negara-negara besar, nah, itu nggak bisa. Tapi kalau dibilang negara Asia kamu tahu. Tapi kalau negara-negara besar susah, ya kan? Ada yang bilang Amerika Serikat negara besar.
Ada yang bilang misalnya Cina negara besar, tapi menurut negara lain nggak masuk tuh Cina, gitu ya kan, nggak bisa. Himpunan bunga yang wangi, wangi itu fleksibel ya, ada yang bilang enggak, ada yang bilang wangi. Makanya parfum tuh ada macam-macam jenisnya, ada orang suka dengan bau itu, ada yang nggak suka ya, kayak gitu. Lalu himpunan danau yang luas ya, nah itu tidak terdefinisi, tidak terukur dengan jelas. Selanjutnya penyajian himpunan. Nah, kemarin sudah ada soalnya, tapi sekarang Ibu jelaskan lagi. Penyajian himpunan pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi, yaitu dengan menjabarkan anggota-anggota dari himpunan. Contoh, ada soal, sebutkan anggota-anggota dari bilangan genap. Yang kemarin tuh Ibu sampai, ini waktu kita Google Meet, kalian tidak tahu mana genap mana ganjil. Nah, jawabannya adalah kalian jawab 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ada titik-titik 3, 1, 2, 3 begitu. Lalu kemudian B, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1, bilangan caca dimulai dari 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu termasuk bilangan asli. Kurang dari 7, berarti 7 nggak masuk. Jadi disebutkan anggotanya. Bilangan prima kurang dari 10. Berarti jawabannya atau anggotanya 2, 3, 5, 7. 9 Bu, 9 nggak masuk. Karena 9 itu bisa dibagi 3. Sedangkan bilangan-bilangan ini nggak boleh bisa dibagi. Ya, seperti itu. Itu contohnya menyebutkan anggota-anggotanya. Mana anggotanya? Ini sudah yang warna merah nih anggota-anggotanya. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggota-anggotanya. Kebalikan dari yang tadi. Ya, yang tadi itu ini. Berarti ada anggota-anggota, lalu kamu tuliskan sifatnya dengan kata-kata seperti ini. Ya, contohnya sekarang kita lihat. Ada bilangan 2, 4, 6. Kalian tahu kan bilangan apa itu? Nah, jawabannya adalah nih. A adalah himpunan bilangan genap. Gitu. Tidak dibilang kurang dari berapa. Kenapa? Karena ada titik 3 di sini. Berarti dan seterusnya. Ya, tapi kalau ada misalnya 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kita tulis himpunan bilangan genap kurang dari 11. Kurang dari 12 begitu. Paham ya? Terus yang kedua adalah, jadi ingat titik 3 ini berarti loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada titik-titiknya. Berarti stop sampai 6. Berarti dia kurang dari 7. Bilangan apa kata 1, 2, 3, 4, 5, 6? Himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Kalau kamu bilang kurang dari 10, berarti ini harus ada 7, 8, 9. Tapi karena dia cuma sampai 6, berarti kurang dari 7. Terus kemudian ada bilangan 2, 3, 5, 7. Nah, itu bilangan prima. Nah, karena dia kurang dari 7, sampai 7 saja, berarti bisa kamu tulis bilangan prima kurang dari 8 boleh. Bilangan prima kurang dari 9 boleh. Bilangan prima kurang dari 10 boleh. Tapi tidak boleh kamu bilang bilangan prima kurang dari 12. Kalau kau bilang kurang dari 12, berarti ini ada 11 di sini. Karena 11 termasuk bilangan prima. Nah, gitu. Kebetulan yang kita pilih adalah kurang dari 10. Tidak masalah. Bilangan primanya lah, itulah anggota-anggotanya. Lalu yang ketiga adalah dengan notasi. Ya, dengan notasi itu yang pakai kurung kurawal, pakai tanda lebih kecil dan lain-lain. Contoh 2, 4, 6, 8. Sifatnya tadi apa? Bilangan genap. Ya, betul. Nah, kalau dengan notasi ditulisnya seperti ini. Bacanya adalah A adalah X, di mana X lebih besar dari 0 dan X adalah elemen atau bagian dari bilangan genap.
A adalah himpunan X di mana X, gitu bacanya ya. Coba ikutin Ibu ya. A adalah himpunan bilangan di mana X lebih besar dari 0 dan X elemen bilangan genap. Nah, ini jawabannya dengan notasi. Terus ada soal lagi kayak tadi. 1, 3, 5. Bilangan apa itu? Betul, itu adalah bilangan ganjil. Ya kan? Maka kalau kamu disuruh tulis, nah kamu tulis. B adalah himpunan bilangan X di mana X, ya kan, lebih besar atau lebih kecil lah. Lebih kecil dari 6 dan X elemen bilangan ganjil. Ya, contoh seperti ini. Nah, bisa juga dari 7 karena 6 tidak masuk. Tapi kalau kamu bilang 8, 7 masuk. Jadi B adalah X, himpunan bilangan X di mana X lebih kecil daripada 7 dan X elemen bilangan, ini bukan bilangan asli ya, ini bilangan ganjil. Ya. Kalau dia bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau dia bilangan asli. Tapi ini bilangan ganjil. Jadi ini bukan asli tapi ganjil. Paham ya? Lanjut. 2, 3, 5, 7. Bilangan apa itu? Bilangan prima. Maka C adalah X di mana X lebih kecil dari 10, X elemen bilangan prima. Nah, berarti itu disebut dengan notasi membentuk himpunan ya. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah jenis-jenis himpunan. Ada yang disebut dengan himpunan kosong. Seperti Ibu sampaikan kemarin, himpunan kosong itu apa? Misalnya himpunan kosong adalah bilangan asli yang kurang dari 1. Ya tidak ada, karena bilangan asli itu dimulai dari 1. 0 Bu, 0 bukan bilangan asli. 0 bilangan cacah. Ya, berarti tidak ada. Ya kan? Terus kemudian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, himpunan buah yang rasanya asin. Misalnya begitu. Kayaknya selama ini gak ada yang ada asam ya. Kalau asin mungkin tidak ada. Itu garam. Himpunan tidak kosong. Himpunan tidak kosong itu ada himpunan yang ada isinya. Contoh himpunan tidak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Apa saja? Himpunan bilangan prima kurang dari 10. Itu ada isinya apa bilangan prima kurang dari 10 tadi? 2, 3, 5, 7 ya. Pengertian himpunan semesta. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dilambangkan dengan huruf S. Jadi kalau misalnya dalam bentuk diagram Venn itu dia ada di sini. Nah, ini S. Misalnya kumpulan hewan, ya kan? Jadi di sini misalnya hewan berkaki 2, A itu berkaki 2, baru kemudian B berkaki 4 gitu. Ini contoh saja. Contoh himpunan semesta. Misalkan 2, 3, 5, 7 itu kan bilangan prima. Berarti himpunan semestanya bisa bilangan prima, bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, ya kan, bisa bilangan bulat. Ya kan? Kalau ini 2, 3, 5, 7. Nah, bilangan prima atau bilangan asli atau bilangan cacah. Ya. Himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing adalah kerbau, sapi, kambing. Bisa binatang, ya kan? Bisa binatang berkaki 4. Bisa binatang bermamah biak. Bisa binatang peliharaan ya, atau binatang ternak, seperti itu. Itu namanya semesta pembicaraan.
atau himpunan semesta yang mungkin. Misalnya Mawar Melati Kamboja, itu himpunannya apa? Himpunan bunga, ya kan? Himpunan semestanya adalah himpunan bunga gitu. Selanjutnya pengertian diagram Venn, itu tadi yang Ibu sebutkan diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Ya, gambarnya dengan kotak dan ada S semestanya tadi. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Ya, jadi seperti itu. Terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus, tertutup sederhana, dan nokta-nokta untuk menyatakan anggotanya. Contoh gini ya, ini namanya persegi panjang, di sini huruf S, lalu kurva mulus seperti ini. Nah, misalnya himpunan bilangan prima kurang dari 10, berarti A adalah pakai nokta titik 2, apalagi 3, apalagi 5, apalagi 7 gitu ya. Tidak boleh keluar dari ininya, harus ada dalam sininya ya. Tadi Ibu kurang besar ini anunya apa namanya? Ini harusnya besar begini ya. Misalnya A tertutup, ini tidak tertutup, harus tertutup begini. Ibu ulangin. Tertutup. A-nya adalah pakai titik 2, titik 3, titik 5, titik 7 seperti itu. Selanjutnya contoh diagram Venn. Nih, diketahui semestanya adalah 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dari titik-titik sampai 9. Lalu P-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan Q-nya adalah 5, 6, 7. Himpunan semestanya 0 sampai 9 adalah dalam diagram Venn, himpunan semesta dinotasikan dengan S yang berada di pojok kiri. Maka kita lihat gambarnya. Nih, ini semesta yang kayak tadi Ibu bilang. Lalu yang yang P-nya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ini 5, 6, 7. Sementara anggotanya kan ada 8 dan 9. Ditaruh di luar sini dia 8 dan 9. Pakai titik, pakai nokta juga. Itu contoh diagram Venn ya. Notasi dan anggota himpunan. Nih, suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital A, B, sampai Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Yang kayak gini namanya kurung kurawal. Jadi kamu tidak boleh pakai kurung seperti biasa yang kayak gini. Harus pakai kurung kurawal kalau untuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Sehingga A adalah bilangan cacah. Berarti kalau bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. B, EP adalah himpunan huruf-huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Pakai kurung kurawal, pakai huruf kecil A, I, E, O, seperti itu. Menyajikan atau menyatakan himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama dengan kata-kata. P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Berarti 11, 13, 15 tidak masuk. Berarti 17,
19, 23, pokoknya enggak boleh lebih dari 40. Maka jawabannya adalah untuk kata-kata, ya kan? Ditulis bilangan prima antara 10 dan 40. Terus kemudian dengan pembentuk himpunan, notasinya ya ditulis seperti ini. Ya. P di mana X lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 40 dan elemen bilangan prima. Itu dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau dengan daftar anggotanya ya ditulis di anggota seperti tadi Ibu bilang tuh. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Ya, seperti itu. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan ini. A himpunan bagian dari B gitu. Jadi dia bagian, jadi semua di A itu ada di B. Atau bisa juga B, misalnya kalau B yang semua di B ada di A, maka B himpunan bagian dari A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A ada yang bukan anggota B, maka ditulisnya adalah begini. Ya, ada dicoret di himpunan bagiannya itu. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, maka ditulis A begini ya. A himpunan bagian dari A. Contoh. Diketahui 1, 2, 3 tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai 1, 2, 3 tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai, rupanya ini ada yang terpotong ya anak-anak ya. Gak apa-apa, kita lanjut pada waktu yang akan datang. Tapi yang jelas kita cuma sampai di sini saja ya. Jadi kalau A itu misalnya kalau Ibu lanjutkan ini berarti K 1, 2, 3. K ini juga misalnya bilangan asli kurang dari 4. Berarti kan 1, 2, 3 juga kan. Atau ya seperti itulah. Aba-aba dalam lari 1, 2, 3 gitu ya. Berarti itu dia. Nah berarti A-nya adalah K-nya adalah himpunan bagian dari K, seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ibu Guru. Semoga kalian bisa lebih mengerti dan Ibu akan share tugas kembali untuk kalian. Tapi sebelumnya kalian harus like, subscribe dan menulis komen di bawah bahwa kalian sudah mengerti. Kalian bisa nonton ini video ini terus berapa kali. Kalau kalian mau kerjakan tugas juga nggak apa-apa, ditonton terus supaya bisa bagus nilainya ya. Buat anak-anak yang sudah masuk dalam batas tuntas, selamat, kalian tidak mengerjakan lagi. Dan yang jelas nilai teman kalian tidak akan lebih tinggi dari nilai kalian ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa yang Ibu bilang tadi, tulis komentar di kolom komentar. Lalu kemudian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati, shalom.